Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Salam. buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Haru Kusma Hardjo, selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero, selaku narasumber kami hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hermanto Siregar, selaku Rektor Perbanas Institut, Bapak Dr. Harya Damarwidi Putra selaku Wakil Rektor Perbanas Institut, Bapak Dr. Edi Juwono, Wakil Rektor Perbanas Institut, Ibu Dana Afriza, Direktur Eksekutif Perbanas, para dekan Fakultas Perbanas Institut, serta para peserta CEO Lecture Series 4 Perbanas Institut. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya, Andi Irnawati, selaku moderator acara pada malam ini yang akan memandu jalannya acara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kegiatan CEO Lectures ini merupakan komitmen dari Perbanas Institut sebagai lembaga pendidikan yang fokus dalam bidang keuangan dan perbankan untuk selalu berusaha mendukung perkembangan dan peningkatan daya saing industri jasa keuangan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat luas. CEO Lectures pada malam ini merupakan CEO Lecture Series keempat dengan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu strategi peningkatan bisnis properti dalam rangka menyukseskan pemulihan ekonomi nasional. Pada pelaksanaan kegiatan CEO Lectures Series 4 ini merupakan kerjasama Perbanas Institut dengan PT Bank Tabungan Negara Persero. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Rektor Perbanas Institut sekaligus nanti memberikan sertifikat secara virtual kepada narasumber dan moderator. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Andi Irnawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haru Kusma Hardjo sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk yang malam ini menjadi narasumber atau dosen kita. Yang saya hormati juga Ibu Andi Irnawati, moderator kita, Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Ketua Program Studi dan dosen semua, para mahasiswa, dan seluruh peserta CEO Lecture Series 4 Perbanas Institut yang kami banggakan. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perkenannya kita bisa menghadiri, mengikuti CEO Lecture yang sangat penting ini. Dan yang berikutnya adalah kami menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Haru Kusma Hardjo atas perkenannya untuk sharing pengalaman ataupun praktik baik yang dilakukan di Bank Tabungan Negara. Beliau merupakan eksekutif yang sangat banyak pengalamannya. Sebelumnya Pak Haru ini adalah juga direktur di Bank Rakyat Indonesia. Lalu terkait dengan topik kita malam ini, yaitu strategi peningkatan bisnis properti dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, saya kira memang sangat ditunggu-tunggu juga, sebab walaupun tadi dikatakan oleh Ibu Andi Irnawati, Ibu Moderator, bahwa fokus Perbanas Institut adalah keuangan perbankan, tetapi profil alumni cukup banyak yang menjadi entrepreneurs juga. Jadi saya kira bagi yang akan mengembangkan dirinya menjadi entrepreneurs pun, peluang bisnis dan sebagainya terkait dengan properti ini tentulah hal yang sangat menarik. Sedikit juga tambahan bahwa Perbanas Institut selain berfokus di keuangan perbankan juga pada IT, dan memang perkembangan akhir-akhir ini membuat IT-nya itu semakin relevan.
Jadi kami laporkan kepada Bapak Haru yang juga merupakan pengurus dari Perbanas bahwa di Perbanas Institute juga sedang dikembangkan program studi Business Data Analytics yang intinya adalah memadukan antara pentingnya berbagai elemen atau komponen pengetahuan terkait IT, Big Data, dan sebagainya dengan bisnis utamanya yaitu perbankan dan keuangan. Jadi saya kira dengan kondisi yang saat ini berkembang di pandemi dan seterusnya kita telah melewati 2 tahun lebih dengan berbagai harapan bahwa akan bisa dilalui dengan baik dengan berbagai program yang sudah dijalankan terkait dengan PEN, maka dari Perbanas Institute juga mempersiapkan SDM yang kiranya nanti bisa mengisi pembangunan ataupun dorong pemulihan ekonomi atau beyond pemulihan ekonomi itu menjadikan perekonomian kita cukup baik. Tanpa berpanjang lebar, sekali lagi kami mengucapkan apresiasi, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Haru sebagai narasumber kita dan juga kepada Ibu Andi yang berkenan juga menjadi moderator kita. Demikian, mohon maaf apabila dalam sambutan dan sebagainya ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermanto. Selanjutnya mohon untuk dapat memberikan sertifikat secara virtual kepada Bapak Haru Kusmo Harjo. Pak Haru, kami serahkan sertifikat dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas perkenan Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof atas sertifikatnya. Baik. Juga kepada Ibu Andi Irnawati, Bu, terima kasih sudah berkenan menjadi moderator. Baik, sama-sama Pak Hermanto, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama kepada Bapak Haru, Bapak Hermanto, Bapak Harya Damar, Bapak Edi Juwono, dan Ibu Dana Afriza. Mohon berkenan untuk dapat foto bersama. Oke. Baik, selanjutnya kita akan tampilkan video tentang informasi beasiswa Perbanas. Saat ini Perbanas Institute membuka kesempatan untuk bergabung sebagai Sivitas Akademika Perbanas Institute tahun ajaran 2021-2022 untuk program reguler, kelas lanjutan, dan pasca sarjana. Pada tahun ajaran ini, kami memberikan beasiswa bagi masing-masing program yang ada, yaitu program reguler yang terdiri dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Syariah, S1 Teknik Informatika, dan S1 Sistem Informasi, serta D3 Akuntansi Perpajakan dan D3 Keuangan Perbankan. Banyak beasiswa yang kami tawarkan seperti beasiswa prestasi akademik, beasiswa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa atlet, beasiswa anak karyawan bank, beasiswa alumni, dan beasiswa lainnya dengan nilai mencapai 100%. Program kelas lanjutan yang terdiri dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Sistem Informasi yang menawarkan beasiswa bagi karyawan bank anggota Perbanas dan lulusan terbaik dengan nilai mencapai 25%. Program Pasca Sarjana yang terdiri dari program Magister Akuntansi, Magister Manajemen, dan program Profesi Akuntansi menawarkan beasiswa bagi karyawan bank anggota Perbanas
dengan nilai mencapai 25%. Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan beasiswa, dapat menghubungi kantor Halo Perbanas 0811 999 0997 atau website www.perbanas.id. Baik, tadi kita sudah melihat tayangan video tentang informasi beasiswa Perbanas. Selanjutnya kita akan membacakan CV dari narasumber kita, yaitu Bapak Haru Kusmohargyo. Baik, saya bacakan. Pak Haru menempuh pendidikannya di Universitas Brawijaya di Fakultas Agricultural Industry, kemudian melanjutkan pendidikan di Emory University Atlanta, Amerika Serikat. Kemudian riwayat pekerjaannya saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara sejak Maret 2021. Kemudian pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan BRI, Direktur Keuangan dan Treasury BRI, Presiden Komisaris BRI Multifinance Indonesia, General Manager BRI New York. Organisasinya beliau saat ini pernah sebagai inisiator Forum CFO BUMN, kemudian sebagai pengurus di Perbanas, juga sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Kelembagaan dan Korporasi di Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia. Beliau juga Ikatan Bankir Indonesia sebagai Wakil Ketua Bidang Sosial. Kemudian sertifikat profesi beliau adalah Certified Professional Management Accountant dan ASEAN Chartered Professional Accountant. Selanjutnya kita tampilkan tayangan video profil dari Bank Tabungan Negara. Waktu nggak akan berhenti. Meski hidup cuma sekali, tapi jalaninnya ada cara tersendiri. Bukan nggak mau senang-senang, tapi untuk masa depan udah terbayang. Bukan nggak pengen belanja, cuma di kepala udah dihitung aja. Bukan jarang nikmatin kehidupan, cuma milih mana yang menghasilkan. Bukan irit jalan-jalan, cuma ada dulu yang disisihkan. You only live once bukan berarti hambur sana-sini, tapi masih ada hari yang bakal dilewati. Pilihan memang banyak untuk dinikmati, tapi nggak semua harus habis hari ini. Karena kita paham, hidup nggak cuma tentang hari ini. Setiap pahlawan punya perannya masing-masing. Kebersamaan untuk tidak saling merasa asing. Keceriaan untuk merdeka dari rasa bosan. Pahlawan pun bisa lahir dari rumah kita sendiri. Memperjuangkan kebahagiaan hari demi hari. Karena hidup gak cuma tentang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah melihat tadi tayangan video profil dari Bank Tabungan Negara. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan dari narasumber kita. Dan sudah hadir dan bergabung bersama kita hari ini narasumber kita, yaitu Bapak Haru Kusmohargyo, selaku Direktur Bank Tabungan Negara Persero. Selamat malam, Bapak.
Izin Pak Haru saya menyampaikan sedikit prolog untuk tema hari ini. Properti merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk menggerakkan pemulihan ekonomi, pemerintah memberikan sejumlah stimulus di sektor properti. Di antaranya suku bunga yang rendah hingga 3,5%, DP rendah, dan PPN ditanggung pemerintah. Hunian merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia. Selama pandemi, daya beli konsumen tetap ada, terutama bagi kalangan menengah ke atas. Tinggal bagaimana menggerakkan mereka untuk berinvestasi. Tahun ini merupakan salah satu periode paling istimewa. Di saat pandemi seperti ini, pemerintah memberikan stimulus dengan memberikan suku bunga yang paling rendah selama 10 tahun terakhir. Baik, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Haru Kusmaharjo. Waktunya 30 menit, Bapak. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama kurang lebih 20 menit. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat dengan menyebutkan nama dan lembaga atau perusahaannya. Nanti 5 penanya terbaik akan diberikan giveaway dari panitia. Silahkan Pak Haru. Terima kasih Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Rektor Perbanas Institut, Bapak Profesor Hermanto Siregar. Ini pernah sama-sama dengan saya waktu di BRI dulu ya, dan mungkin waktu saya masih di New York dulu. Kemudian Bapak Dr. Haria Widi Putra, Wakil Rektor Perbanas, Bapak Dr. Edi Juwono, juga Wakil Rektor Perbanas Institut, dari Direktur Eksekutif Perbanas, Ibu Dana Frisa, para Dekan Fakultas Perbanas Institut, dan moderator Ibu Andi Irnawati, dan seluruh peserta lectures series 4 Perbanas Institut yang bahagia. Pertama-tama, apakah suara saya cukup kedengaran? Cukup jelas, Pak. Ya. Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing tentang strategi peningkatan bisnis properti dalam rangka mensukseskan pemulihan ekonomi nasional. Jadi ini kebetulan karena temanya sesuai ya dengan tema Bank BTN. Jadi saya mulai dengan pandemi khususnya COVID-19 yang memang melanda kita selama hampir 2 tahun sejak Maret 2020 ya. Jadi apa yang kita rasakan itu adalah adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang menurun, kemudian ada juga ketidakpastian. Sampai kapan ini kira-kira kita tidak bisa beraktivitas secara normal begitu ya. Dan juga kita tahu karena aktivitas berkurang yang tadinya kita pergi, kita jalan-jalan, sekarang kita sementara harus membatasi. Tentu ini berdampak terhadap demand, ada transportasi, pariwisata, retail, dan lain-lain juga ikut turun. Nah ini memang bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ini adalah dampak yang kita rasakan. Namun saya sampaikan bahwa secara umum perbedaan dengan krisis yang pernah kita alami di tahun 98, krisis kali ini memang berbeda. Tahun 98 itu krisisnya lebih ke krisis keuangan, krisis capital market ya. Tetapi saat ini krisisnya lebih kepada krisis dari aspek kesehatan. Nah, di aspek krisis yang saat ini itu alhamdulillah tidak menimbulkan adanya persoalan likuiditas, tidak ada masalah tentang nilai tukar begitu ya. Hanya permintaan melemah. Dan ini tidak cuma di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia.
ini kita rasakan. Nah, apa yang kita bisa lihat dari angka-angka pertumbuhan produk domestik bruto misalnya. Kita tahu ada beberapa sektor industri yang tentu kalau kita ikuti dari quarter ke quarter itu mengalami penurunan. Ini contoh saja manufaktur ya. Ini dari Q2 2020, Q4 2020, dan Q2 2021. Ya, misalnya dari paling kiri manufaktur itu pada Q2 2020 minus 6%. Kemudian perdagangan minus 7%. Yang paling rendah itu drop itu adalah transportasi. Ya, kita tahu transportasi terutama kalau itu transportasi manusia itu ya. Itu turun minus 30,84%. Kemudian juga yang tinggi juga dalam itu adalah akomodasi makan dan minum. Ya, kita juga tadinya pergi makan di luar jalan begitu sudah tidak bisa lagi ya dibatasi, maka penurunannya cukup dalam. Nah, yang menarik adalah dari sekian sektor industri yang kontributor terhadap PDB. Kalau kita lihat di perumahan, di sini dikasih gambar garis merah, itu adalah real estate. Itu 3 quarter itu, jadi Q2 tahun lalu, Q4 tahun lalu, sama Q2 tahun ini, itu positif terus ya. Coba kita lihat jarang yang dalam 3 periode 6 bulanan ini mengalami positif. Ya. Nah, ini cukup menarik perhatian. Nah, kenapa bisa demikian? Saya bisa berikan penjelasan. Kalau kita bicara real estate, berarti kita juga bicara perumahan secara umum. Perumahan ini kebutuhan dasar manusia, ya, sandang, pangan, dan papan. Ya. Perumahan ini adalah basic need dari manusia. Dan di saat krisis itu sebenarnya tidak mengurangi need, itu tetap ada. Dan ternyata dari need itu belum bisa mencapai demand. Ya. Bedanya adalah kalau dikatakan butuh, ya butuh, tetapi demand itu masih belum. Kenapa? Karena memang tidak semua masyarakat Indonesia mampu sesungguhnya. Bahkan yang rumah sederhana pun banyak yang belum mampu. Nah, ini adalah fakta yang menyebabkan sesungguhnya untuk pemenuhan kebutuhan rumah itu masih terbatas, sementara need-nya tinggi, demand-nya juga relatif masih tinggi. Ini yang menyebabkan kenapa pertumbuhan PDB itu masih positif di kala pandemi. Memang turun, tetapi tidak sampai minus. Bank BTN memiliki Housing Price Index, di mana dibuat skala, bukan skala ya, ukuran yang dimulai kurang lebih sekitar barangkali sekitar hampir 10 tahun yang lalu ya, itu dari 100 base number-nya. Kita ikuti dari bulan ke bulan. Dan itu kita amati ada 3 komponen rumah. Satu adalah rumah yang sederhana tipe 36, 345, dan tipe 70 ya. Nah, itu diperoleh datanya adalah dari transaksi yang terjadi pada real price, transaksi yang terjadi yang kami pantau di kurang lebih sekitar 50-an lebih kabupaten. Nah, kita dapat angka di sini. Di garis yang abu-abu itu adalah indeksnya. Jadi kalau mungkin sekitar hampir 10 tahun yang lalu itu 100. Nah, kalau kita lihat indeksnya itu tumbuh ya. Jadi misalnya kita ambil aja dari Maret 2020 itu 170. Nah, itu bergerak 170,98, 171, naik tetap ya. Hanya mungkin pertumbuhannya mengalami pelambatan di situ. Nah, pertumbuhan secara year on year itu yang biru itu menunjukkan angka yang positif. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya harga properti itu tumbuh dan tumbuhnya cukup
tinggi ya. Jadi misalnya yang terakhir Juni 2021 itu 5,02%. Itu dibaca sebagai setahun yang lalu rata-rata harga properti itu mengalami peningkatan 5,02%. Jadi Juni 2020 dibanding Juni 2021. Nah, ini menunjukkan bahwa demand itu tetap tinggi, walaupun tidak semua need dari masyarakat Indonesia bisa terpenuhi. Nah, kita bicara seluruh lapisan ini. Nah, nanti saya sampaikan bahwa memang ada lapisan masyarakat yang masuk golongan MBR ini yang perlu dibantu untuk bisa memiliki rumah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan adanya PSBB, adanya penurunan permintaan betul, perlambatan kenaikan harga rumah betul, tetapi bahwa pertumbuhan harga rumah relatif masih tinggi. Jadi 5%. Bayangkan kalau Bapak Ibu memiliki uang begitu 100 rupiah gitu, kita bisa ada pilihan untuk memiliki rumah atau membeli dolar atau menyimpan dalam deposito atau membeli saham gitu, bisa diperbandingkan sesungguhnya. Jadi secara track record dalam mungkin 2-3 tahun terakhir angkanya berkisar antara 3,7 sampai 5,24. Ya, ini karena memang ini sebuah resources yang tidak renewable rumah itu. Jadi jumlah manusia bertambah banyak, tetapi jumlah lahan yang tersedia makin sedikit. Nah, ini adalah fakta tentang pemenuhan perumahan di Indonesia. Jadi, setiap negara biasanya punya indeks. Kebetulan kalau bicara soal mortgage atau KPR, itu rasio mortgage to GDP atau KPR terhadap PDB Indonesia itu angkanya 3,0. Ini dibaca sebagai jumlah KPR seluruh Indonesia itu dibanding dengan produk domestik bruto Indonesia itu rasionya 3%. 3% mari kita bandingkan dengan negara tetangga kita. Singapura memiliki rasio 45%, Malaysia 38%, Thailand 22%, Filipina masih lebih tinggi dari Indonesia 4%. Sehingga relatif terhadap negara tetangga kita, rasio tersebut masih sangat rendah. Yang kedua adalah adanya backlog kepemilikan rumah Indonesia. Jadi ada 11,4 juta, ini datanya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015. Itu 11,4 juta orang Indonesia itu belum memiliki rumah dari jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta. Jadi jumlahnya sangat besar. Nah, dari yang sudah punya rumah tersebut, ini masih belum semua menghuni rumah yang layak. Jadi hanya 60% keluarga yang menghuni rumah layak. Jadi rumah layak itu definisinya memiliki akses air bersih, pembuangan sampah, listrik, dan lain-lain, jalan, ya, itu merupakan kriteria rumah yang layak. Jadi tidak semua, mungkin baru 60% yang memiliki rumah dengan kriteria tersebut. Jadi ini merupakan concern kita semua. Sementara kita tahu bahwa setiap tahun ya itu ada penambahan jumlah kebutuhan, baik karena meningkatnya usia, baik karena angka pernikahan baru. Jadi catatan Biro Pusat Statistik ada 1,8 juta orang yang menikah. Dan tentu dari sebagian itu mereka akan butuh rumah karena menjadi rumah tangga yang sendiri. 77 juta jiwa itu merupakan proyeksi pertambahan middle class di Indonesia tahun 2025. Jadi kita tahu bahwa nanti di 2000 ini akan terus meningkat middle class dan juga usia produktif itu akan mencapai puncaknya di 2045, yaitu rasio antara jumlah rentang usia produktif dibagi dengan yang non produktif. Jadi kira-kira umur 15 sampai 65 itu jumlahnya
rasio terhadap yang mereka berumur di luar rentang itu rasio yang tertinggi. Setelah itu maka Indonesia akan memasuki yang disebut dengan aging ekonomi, aging country, di mana secara perlahan rasio itu turun kembali. Jadi nanti 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045, kita betul-betul harus siap menghadapi di mana mereka yang usia produktif itu pelan-pelan rasionya menjadi pelan-pelan turun, sementara yang non-produktif itu pelan-pelan akan meningkat. Jadi ini betul-betul generasi yang sekarang itu harus menyiapkan diri untuk menjadi penopang kehidupan keluarga besar masing-masing. Dan tentu itu menambah jumlah kebutuhan rumah setiap tahunnya. Dari mereka yang dicatat belum memiliki rumah, ya terutama ini saya ambil dari yang milenial, karena ternyata di Bank BTN ini jumlah kebetulan relatif menengah ke bawah ya. Jadi jumlah yang mengambil KPR itu 60%, ini termasuk KPR subsidi ya, 60% itu berusia 30 tahun ke bawah. Ya, ini sebenarnya satu sisi kita masih banyak yang belum memiliki rumah, tapi sisi lain adalah bahwa memiliki rumah itu sudah menjadi tujuan utama, prioritas utama generasi milenial. Ya, tadi di iklannya Bank BTN adalah hidup tidak cuma tentang hari ini, ya, ini juga menjadi pesan kepada masyarakat bahwa bila ingin memiliki rumah, punya rencana memiliki rumah, maka lakukanlah segera, kira-kira seperti itu. Dari data statistik itu menunjukkan bahwa 81 juta atau 31% itu diperkirakan belum punya rumah tahun 2019. Saya kira angka ini tadi ya yang disebutkan dengan statistik tadi. Ini data dari Kementerian PUPR. Kemudian kita tanya ini dari riset itu menunjukkan bahwa generasi milenial itu memiliki kriteria apa yang diinginkan dalam memilih rumah. Pertama adalah lokasi perumahan di pinggir kota atau di perbatasan kota. Jadi ingin dekat dengan pusat aktivitas, apakah tempat kerja, sekolah, kesehatan, atau pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Dan juga mungkin mereka yang pernikahan baru itu juga ada fasilitas pendidikan untuk PAUD ya, atau anak usia 2-6 tahun. Klinik, apotek, pusat perbelanjaan, mal, dan lain-lain. Milenial juga sangat menginginkan adanya fasilitas olahraga berupa jogging track, kolam renang, dan lain-lain. Dan juga tentu ini nomor 4 nih, saya kira yang kritikal adalah dekat dengan fasilitas transportasi umum ya. Apakah sekarang ada MRT, ada busway, nanti ada light rail, dan lain-lain. Dan survei juga menunjukkan berapa kemampuan milenial untuk membeli rumah. Itu kisaran harganya adalah antara 200 sampai dengan 400 juta. Nah, namun demikian, mengapa mereka belum memiliki rumah, tidak beli rumah dulu adalah ini terbesar jawabannya adalah belum menemukan yang tepat. Ya, mungkin kriteria nomor 1, 2, 3, 4 itu belum bisa dipenuhi, kira-kira seperti itu. Jadi dekat dengan transportasi, dekat ada di kota gitu ya, itu belum mereka temukan. Dan juga tentu dengan range harga yang 200 sampai 400 juta. Kita tahu bahwa di Jakarta misalnya kota besar, rasanya hampir sulit ya menemukan rumah dengan harga range tersebut. Yang kedua adalah alasannya belum mampu secara finansial.
Ada yang mengatakan belum mampu bayar down payment, ada yang belum mampu bayar KPR, atau masih ada cicilan lain, belum perlu dan belum terpikir ya. Barangkali kalau belum terpikir ini ya sudah dapat rumah dari orang tuanya barangkali ya. Jadi nanti-nanti aja lah gitu. Nah, tapi tidak semua orang memiliki orang tua yang mampu yang sudah menyediakan rumah buat anak-anaknya ya. Nah, ini adalah statistik kita. Nah, berikutnya saya ingin menggambarkan harga rumah itu tetap tumbuh walaupun di tengah pandemi. Ini adalah sebuah kalau saya bilang investment thesis begitu ya. Coba kita lihat dari region Sumatera, Jawa Barat, Banten, Jabodetabek, Jawa Tengah, Indonesia Timur. Ini selama pandemi itu Sumatera pernah minus ya pertumbuhannya. Tetapi 2021 langsung naik 4,17. Kemudian juga Jawa Barat dan Banten. Ini adalah mungkin tinggi di atas 5%. Jawa Tengah, Jawa Timur 5,57. Saya kira yang tertinggi ini. Nah, jadi kita bisa sampaikan bahwa harga rumah itu tetap tinggi. Jadi bila ingin beli rumah, sekaranglah saatnya. Saya memiliki pengamatan ya bahwa likuiditas perbankan saat ini itu tinggi atau boleh saya sebelum liquid. Kenapa? Karena permintaan kredit itu melemah. Jadi kuartal yang lalu pertumbuhan kredit perbankan dan kuartal 3 tahun lalu itu pertumbuhan kredit perbankan itu minus. Tahun 2021 Maret itu baru menyentuh angka hampir 1%, sangat rendah. Sementara dana masyarakat itu relatif tetap tumbuh, tetapi tidak ada spending. Akibatnya likuiditas perbankan itu meningkat. Kalau likuiditas perbankan meningkat, maka hukum supply dan demand itu terjadi. Jadi sekarang adalah pasar bagi borrower kredit. Jadi para peminjam, para borrower, para debitur itu sesungguhnya menikmati masa di mana suku bunga kredit itu rendah. Saya bilang rendah sekali. Nah, saya gabungkan dengan harga rumah yang walaupun tetap tumbuh, tetapi selama pandemi ini pertumbuhannya itu melambat, tetap positif. Nah, investment thesis buat saya, buat kita semua, buat audiens adalah kalau kita ingin berencana beli rumah, apalagi menggunakan KPR, maka sekaranglah saatnya. Karena jarang ada peristiwa dua ini bertemu dalam satu waktu. Peristiwa pertama adalah harga rumah yang rendah, relatif rendah. Yang kedua, bunga kredit KPR yang rendah. Biasanya itu ketika harga rumah itu murah tetapi kreditnya mahal, atau sebaliknya, ketika kreditnya murah, harga rumahnya lagi tinggi-tingginya. Nah, sekarang itu sedang bertemu. Jadi ibaratnya boleh saya bilang peristiwa yang jarang terjadi nih. Jadi buat audiens yang misalnya mau punya rumah, baik yang pertama atau mau punya rumah lagi, apalagi kalau menggunakan, saya belum punya rumah Pak, kan ada KPR begitu ya. Nah, itu saatnya adalah sekarang kira-kira. Jadi ini adalah pertemuan dua peristiwa yang langka. Boleh katakan kayak gerhana matahari lah gitu. Mungkin terulang lagi nanti nggak tahu berapa tahun lagi. Jadi ini kondisi yang menurut saya sangat kondusif untuk sektor perumahan. Nah, lanjut adalah tetapi ada tantangan sektor perumahan di Indonesia. Jadi kalau sebuah rumah itu ditransaksikan, dibeli, itu ada sisi supply, ada sisi demand. Sisi supply itu harus juga tercapai, sisi demand juga tercapai. Tetapi ada challenge, ada tantangan bahwa tidak mudah sekarang memiliki rumah di perkotaan. Harga lahan itu kalaupun masih ada sudah sangat tinggi. Harganya juga terus meningkat, terutama di perkotaan.
Sementara sisi demand itu kita tahu ya, demand mungkin need ada tetapi demand-nya nggak nyampe. Jadi wah saya nggak punya uang muka, saya nggak punya cicilan yang cukup, saya dan lain-lain alasannya, yang mungkin ini yang khususnya di yang MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, ini yang harus diangkat. Oleh karena itu pemerintah sudah banyak sekali memberikan stimulus, memberikan beberapa bantuan fasilitas agar masyarakat MBR ini memiliki rumah. Jadi suplainya dipertemukan dengan demand dengan cara kemudahan dari sisi supply, perizinan lebih mudah, kemudian adanya suplai rumah yang terjangkau, ditambah dengan sisi demand di mana pemerintah memberikan subsidi bunga atau kita kenal dengan FLPP, sehingga masyarakat yang MBR tadi bisa memiliki rumah dengan tempo KPR yang panjang 20 tahun ya, dengan bunga yang murah cuma 5%. Nah, ini maka banyak sekali yang sudah mengambil perumahan MBR. Jadi ini adalah upaya pemerintah untuk bisa menyediakan suplai rumah. Nah, dari sisi perbankan itu ada juga challenge-nya gitu. Menyediakan pendanaan selama 20 tahun tidak mudah. Karena kita tahu simpanan masyarakat di bank itu rata-rata kalau nggak tabungan yang tiap hari bisa ditarik gitu ya. Jadi fluktuasinya tinggi, atau deposito, tapi deposito juga paling lama rata-rata 3 bulan. Kreditnya 20 tahun. Dalam teori asset and liability ini mismatch gitu. Nah, oleh karena itu inilah strategi bagaimana sektor perumahan itu bisa kita kembangkan, khususnya juga ketika ada pandemi. Nah, melihat semua itu pemerintah telah menetapkan RPJMN, rencana jangka panjang, menengah dan panjang untuk 2020-2024. Yaitu meningkatkan rasio perumahan terhadap PDB dari 3,0 menjadi 4,0% di tahun 2024. Kemudian jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak itu naik menjadi 70, bantuan subsidi itu 1,5 juta, dan ini ada angka-angka skema-skema, tidak perlu saya jelaskan. Jadi ada skema FLPP, skema KPR Tapera, skema BP2PT, dan SMF. Nah, ini upayanya. Nah, tapi itu belum menjawab bagaimana kita bisa menyediakan rumah tersebut. Nah, saat ini kebetulan kemarin saya juga bersama BP Jamsostek itu bersama Kementerian Tenaga Kerja baru saja melaunch program KPR BP Tapera. Nah, ini adalah contoh bagaimana menyelesaikan permasalahan rumah, juga bagaimana menyelesaikan challenge buat bank yang memberikan pinjaman jangka panjang. Polanya jadi begini. Kalau tadi mismatch-nya itu sangat panjang, ya, Bapak Ibu, rekan-rekan audiens sekalian, tentu ada yang menjadi anggota atau peserta BPJS Tenaga Kerja. Jadi kita itu biasanya mengiur, setiap pekerja itu mengiur 2,5%, itu diberi oleh pemberi kerja, 0,5% diberikan oleh si pekerja sendiri. Jadi 3% dari gajinya. Nah, uang itu dikelola oleh BPJS, disebut dengan JHT atau Jaminan Hari Tua. Nah, sebagian dari JHT itu akan diwujudkan dalam bentuk rumah. Uang yang terkumpul di BPJS itu kemudian dititipkan di bank untuk disalurkan kembali ke dalam bentuk KPR bagi peserta BPJS. Jadi peserta BPJS itu nggak harus menunggu sampai nanti pensiun punya rumah, dia bisa punya rumah sekarang. Bunganya untuk saat ini ditetapkan karena ada formulanya, itu 7% dengan jangka waktu 20 tahun. Jadi kalau pinjaman mungkin kira-kira
500 juta, ya cicilannya kurang lebih per bulan, seingat saya 2, sekian juta, 2,9 lah. Jadi saya kira itu sangat affordable ya. Dan itu bisa terjangkau dengan harga rumah sampai dengan 500 juta. Program itu juga memberikan fasilitas bukan hanya memiliki rumah dalam bentuk KPR, tetapi renovasi rumah dan juga pinjaman untuk uang muka rumah. Di luar BPJS, Bank BTN juga bank-bank lain bekerja sama dengan BP Tapera. Jadi BP itu Tapera itu tabungan perumahan rakyat. Yang nanti itu tadi pola BPJS sebagai pekerja ya. Nah, bagi masyarakat Indonesia nantinya seluruhnya itu harus punya kewajiban untuk melakukan menjadi anggota BPJS Tapera. Kalau kita sudah wajib BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, kita juga wajib sebagai peserta dari Tapera. Karena memang tujuan pemerintah semua masyarakat Indonesia harus memiliki rumah. Pola Tapera kurang lebih sama, yaitu punya sebagai peserta, dan itu kita juga punya. Hanya mungkin skalanya beda. Jadi kalau Tapera mungkin relatif lebih rendah, jadi misalnya gaji maksimum itu kurang lebih 8 juta ya, dan batas waktunya kalau Tapera bisa 20 tahun juga. Di bawah itu juga ada FLPP, itu rumah yang maksimum harganya 100 rata-rata ya, kurang lebih 160 juta. Jadi sedemikian besar pemerintah betul-betul ingin membantu masyarakat untuk punya rumah. Jadi sampai dengan tahun 2024 nanti kita akan memiliki tambahan rumah dari FLPP itu misalnya 1 juta, belum ditambah yang lain-lain. Dan juga Bapak Ibu yang memiliki di perusahaan, yang bekerja di perusahaan yang memiliki jaminan hari tua, itu nanti juga bisa melakukan kerjasama seperti ini. Jadi simpan uangnya di bank, dan bank akan menyalurkan dalam bentuk KPR. Nanti pesertanya itu tergantung perusahaannya. Jadi yang memenuhi syarat, misalnya si A, si B, si C. Nah, nanti uangnya dititipkan ke bank, bank akan menyalurkan. Jadi pegawai itu, pekerja itu tidak harus menunggu nanti. Kalau JHT biasanya pensiun dikasih uang. Nah, kalau dikasih uang masih nanti dan belum tentu cukup ya. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana upaya untuk segera memiliki rumah. Dan untuk mempercepat itu, maka BTN melakukan beberapa transformasi. Ini ada contoh transformasi digital. Tujuannya adalah mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah, mengontrakkan rumah, merenovasi rumah, dan lain-lain. Jadi platform yang sudah dibentuk adalah misalnya BTN Developer. Ini bagi developer. Kemudian BTN Property. Itu untuk rumah-rumah baru. Jadi nanti diklik aja btnproperty.com. Atau kalau kita juga tertarik mau investasi, ada rumah murah BTN. Ini rumah second yang ditawarkan oleh Bank BTN kepada nasabahnya. Jadi mungkin saya punya rumah pengen di daerah ini gitu, bisa dicari nanti. Dan kalau nanti sudah punya rumah, kita juga punya aplikasi BTN Smart Resident yang nanti merupakan aplikasi bagi penghuni rumah komplek atau tower kalau apartemen, itu untuk bayar pajak, bayar parkir, dan lain-lain. Jadi terintegrasi, tidak perlu pusing-pusing kemana saya harus bayar maintenance, bayar dan lain-lain. Nah, ini adalah juga contoh-contoh kemudahan. Dan mungkin terakhir, ini saya mau sampaikan langsung aja ke proyek-proyek perumahan yang namanya setelah ini, yang namanya TOD atau Transit Oriented
development. Kita juga punya rumah tapak, ya. Kita juga menyediakan, biasanya rumah tapak itu sekarang lokasinya jarak dari Jakarta sudah jauh. Jadi kita sekarang harus berpikir juga ada sekelompok masyarakat, terutama milenial, yang ingin sekali dekat dengan dekat dengan tempat kerja, ya, dekat dengan pusat bisnis, aktivitas, sekolah, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Nah, ini kerjasama Bank BTN dengan beberapa developer, di antaranya Perumnas. Jadi ada TOD atau Transit Oriented Development Mahata Margonda, dekat ya Margonda ya. Ada Tanjung Barat, nah, itu dekat juga. Jadi kita kalau pernah ke Tanjung Barat itu melihat sekarang bangunannya mungkin 60% selesai. Jadi kalau nanti turun dari tower itu, di bawah itu langsung stasiun Tanjung Barat, langsung naik kendaraan. Kemudian juga dengan di komuter kita punya TOD yang terintegrasi dengan LRT, yaitu di Bekasi, ada juga Ciracas, ada juga di Sentul. Jadi dekat sekali yang kita lihat yang rel yang di atas tanah itu ya. Nah, itu nanti kalau sudah jadi, nah, itu nanti bisa terintegrasi. Jadi jarak dan waktu itu bisa lebih cepat. Ada juga dengan pengembang swasta, misalnya yang di Bandung itu ada Agung Podomoro, itu di Buah Batu. Jadi konsep ini adalah konsep untuk mendekatkan para penghuni yang lebih mengutamakan akses ke tempat kerja, akses pusat perbelanjaan, akses kesehatan, dan lain-lain. Ini merupakan solusi. Dan Bank BTN juga menyadari bahwa ada komponen bagaimana proses akad ya. Jadi karena akad sampai hari ini, walaupun di setengah pandemi, itu belum bisa kita akad virtual ya dengan notaris ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang notaris itu mungkin bisa memikirkan ulang kalau bisa akad itu bisa virtual begitu, dengan tentu proteksi juga ya, memastikan karena kan bunyinya itu kan menghadap di depan saya kan begitu. Nah ini perlu kita, kalau misalnya bisa virtual lebih cepat. Tetapi sambil menunggu itu, BTN juga mengadakan akad massal. Dan juga akad massal itu digabung bersama-sama kalau realisasi dalam satu komplek. Ada juga akad drive-thru. Jadi kalau kita ngikutin pola food chain itu ya, McD dan lain-lain, itu kita bikin akad drive-thru. Jadi BTN yang datang ke lokasi pakai mobil begitu, notarisnya ada di dalam mobil. Nah, para nasabah itu yang mungkin naik motor, naik mobil gitu, jadi langsung kayak kita bayangkan seperti McD begitu ya, datang tanda tangan terus. Ini karena untuk menjaga prokes, karena kalau dengan kondisi normal di kantor itu sangat terbatas, nggak boleh berkerumun, nggak boleh berdesak-desakan. Nah, ini cara seperti ini merupakan upaya untuk bisa mempercepat proses. Saya kira itu, jadi intinya sektor perumahan adalah sektor yang tahan ya, saya bilang tahan terhadap pandemi ini. Kita tidak boleh menyerah begitu saja, kita harus upayakan untuk bisa tetap berjalan, baik untuk pembangunan, kita lihat sudah, jadi mungkin April tahun 2022, maka TOD itu sudah siap. Jadi bagi yang tertarik, silakan bisa menghubungi developer, bisa menghubungi BTN, bisa menghubungi bank yang memasarkan, atau datang ke lokasi gitu ya. Kalau mau lihat di pameran, lihat BTN Property, itu sama dengan lihat pameran. Jadi kita seperti diajak jalan-jalan, karena ini expo pameran virtual ya. Kita bisa memilih kemana, kita mau naik ke lantai 2, ada apa saja gitu. Terus contoh rumahnya, kita seperti masuk di dalam rumah, lihat kamarnya, lihat dapurnya, ruang tamunya gitu, seperti virtual. Jadi menghemat waktu, tidak harus datang sendiri yang mungkin saat ini
masih ada constraint. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan sektor perumahan ini bisa tetap tumbuh, karena sektor perumahan ini penting buat pertumbuhan ekonomi nasional. Perannya untuk menggerakkan sektor ekonomi lain itu sangat tinggi. Jadi mendorong sektor perumahan tumbuh sama dengan mendorong perekonomian nasional. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haru atas pemaparannya, menarik sekali ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa kondisi pandemi ini menimbulkan ketidakpastian ya Pak ya, sehingga adanya demand terhadap transportasi, pariwisata ya. Kemudian namun ada sisi baiknya, masih ada sisi baiknya, karena persoalan likuiditas, nilai tukar itu tidak ada, hanya permintaannya saja melemah gitu ya Pak ya. Kemudian real estate masih tumbuh positif sebesar 2,79%. Dan harga properti ini yang bagus ini masih tetap tumbuh sebesar 5%, sehingga tadi Bapak sarankan ayo saat ini saatnya untuk berinvestasi gitu ya Pak ya. Kemudian ada yang menarik juga, tadi ada nanti BPJS ya dengan bunga 7%. Nah, tadi saya lihat di kolom chat ada banyak pertanyaan Bapak mengenai untuk BPJS ya, tapi mungkin saya kasih kesempatan dulu buat peserta yang ingin bertanya langsung kepada Pak Haru. Silakan raise hand, biar nanti panitia akan menunjuk siapa. Baik, ini ada Pak Rudolf Baginda Siregar ya, saya lihat beliau duluan. Boleh dibuka mungkin di mute Pak Rudolf. Panitia mohon dibantu. Pak Rudolf, silakan sebutkan nama dan dari instansi mana. Pertanyaannya ya, singkat ya Pak. Malam. Ya, terima kasih Bu Andi. Terima kasih. Selamat malam yang saya hormati Dirut Bank BTN Pak Haru Kusuma Harigyo beserta Pak Prof. Hermanto selaku Rektor Perubahan Institut. Ya, singkat saya ingin bertanya Pak, terkait milenial, apakah memungkinkan program DP 0% secara bisnis diterapkan? Seperti itu Pak. Lalu yang kedua, terkait investor relation itu, sejauh mana Bank BTN istilahnya approach nasabah yang ingin melakukan kerjasama. Maksud saya ambil contoh misalnya saya Pak, memiliki sebuah tanah, sebidang tanah berhektar tanah, ingin membuat sebuah townhouse, tentu ada membutuhkan pembiayaan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan, mohon izin Pak Haru untuk pencerahannya. Terima kasih Bu Andi, Pak Haru. Baik, terima kasih Pak Rudolf. Pak Haru silakan, mohon dapat menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. DP 0% itu ada gitu ya. DP 0% itu ada. Dan yang contoh adalah FLPP ya. Itu jadi gini, untuk bisa dapat 0% sesungguhnya itu kita ada ininya, ada apa istilah itu, aturannya. Jadi kita memang secara normal itu harus ada namanya LTV ya, kalau teorinya loan to value. Jadi kalau harga rumahnya itu 100, itu normalnya biasanya kreditnya 70 atau 75. Tapi itu bisa ditingkatkan, dan itu tentu ada izin OJK ya, karena ini kan pada dasarnya untuk keamanan bank. Jadi itu memungkinkan ya. Dan yang kita lakukan untuk FLPP itu dikasih DP 1%, itu sudah sangat kecil ya. DP-nya 1%. Jadi itu bisa dilakukan DP 0%. Yang kedua itu adalah tadi nampaknya pingin untuk buka usaha jadi developer ini. Nah, ini bagus ini.
banyak milenial yang ingin jadi developer ya. Nah, syaratnya mudah sebenarnya, tentu punya penguasaan tanah. Terus punya izin ya, kan namanya bikin perumahan gitu ya, atau townhouse ya tentu izinnya harus ada. Setelah itu punya rencana gitu, saya mau bangun seperti ini, misalnya, saya mau bangun apa nih yang sekarang lagi tren itu townhouse, misalnya 20 rumah gitu ya. Nah itu punya istilahnya business plan. Dan kemudian kalau totalnya misalnya nih, yang kalau di Jakarta mungkin ya contohnya mungkin 1 miliar lah begitu ya. Maka si project owner itu harus ada equity ya. Misalnya 30%, 70%-nya nanti dari bank. Gitu. Jadi kalau memang mau berniat, silakan datang ke BTN untuk mengajukan. Jadi itu kita welcome. Jadi kita juga ada secara reguler itu ada pendidikan calon developer sebenarnya. Calon developer. Jadi kalau memang mau developer apa sih gitu. Tapi biasanya kalau kita membangun rumah gitu ya, kita punya renovasi itu by nature itu kita ngerti bikin rumah itu gitu ya. Kalau orang lihat tetangga atau lihat saudara gitu, kita juga terbiasa, kita bisa dong bikin ini. Apalagi sekarang perizinan kan relatif lebih mudah gitu. Jadi silahkan kalau mau mau membuka developer. Baik, ya. terima kasih. Terima kasih Pak Haru. Begitu ya Pak Rudolf ya, Mas Rudolf. Ini masih muda saya panggilnya abang aja kayaknya ya. Bang Rudolf sudah dijawab oleh Pak Haru. Selanjutnya kita menuju pertanyaan kedua. Saya lihat di sini ada yang raise hand lagi. Mungkin kita kasih kesempatan kepada Bapak Muhammad Arif Effendi. Silakan Bapak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Haru, Bu Andi. Halo. Saya kebetulan dosen Maksi Perbanas, tapi barusan pensiun dari BUMN Pak. Oh iya. Saya tertarik itu Pak investasi. Kalau saat ini kira-kira investasi yang apa Pak ya? Investasi apakah properti dalam bentuk ruko atau apa gitu Pak? Kira-kira yang menguntungkan ya, yang untuk ekspor daripada cuma ditabung, aduh itu berapa Pak? Soalnya kalau dalam bentuk properti kan mungkin lebih menguntungkan. Di luar rumah Pak ya, kalau rumah kita sudah punya beberapa. Terus yang kedua, bagaimana antisipasi BTN terhadap yang kena dampak pandemi Pak? Sekarang banyak mungkin yang tidak bisa ngangsur atau cicilannya lambat, itu bagaimana kebijakan atau antisipasi dari BTN terhadap mereka Pak? Terima kasih itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arif. Saya kalau memberikan saran ini berat Pak, takut salah saya. Tapi mungkin apa yang saya alami aja saya share ya. Jadi bukan berarti ini yang paling betul gitu ya. Jadi kalau ada uang lebih, memang saya pribadi itu nomor 1 properti Pak. Nah, cara berpikir saya sederhana sebenarnya begini. Kalau kita sudah punya rumah, tapi tentu kita berpikir, saya punya cita-cita, anak-anak saya nanti punya rumah juga. Jadi saya mulai menyiapkan juga untuk anak saya, kira-kira begitu. Nah, barangkali saat anak saya sekarang belum membutuhkan, maka rumah itu saya sewakan. Nah, ini sebenarnya bentuk kedisiplinan bahwa harga rumah kan tadi kita lihat ya, terutama tanahnya itu kan naik ya. Dan kalau kita sewakan, ini personal opinion, itu pajak atas sewa itu 10% Pak. Kalau deposito 20%. Bapak beli surat berharga pemerintah 15%. Dari sisi tax itu lebih hemat. Kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, bahwa kalau rasio ini karena pengalaman pribadi, jadi rasio zaman dulu harga rumah itu
sama dengan 20 tahun sewa. Tapi sekarang mungkin sudah bergeser ya. Jadi kalau kita punya rumah, mestinya bisa menghasilkan 2,5% dari harga rumah, harga sewanya itu. Tapi mungkin sekarang turun lagi. Tetapi itu diimbangi oleh kenaikan harga tanah. Jadi overall kalau kita jumlah tadi 5%, katakanlah tambah sewa itu 2% gitu, 7%, Pak. Masih tetap lebih tinggi dari investasi yang lain, Pak. Secara stabil dan terus-menerus, itu kalau saya. Nah, selebihnya kalau mau beli, jadi gini, artinya store of value menurut saya ada di rumah, store of value. Jadi menyimpan, boleh dikatakan begini, Pak, apa investasi yang anti inflasi, kira-kira seperti itu. Nah, itu ke saya. Yang kedua, dampak pandemi. Kalau dari kacamata bank ya, bank itu juga tidak suka kalau nasabahnya NPL, Pak, atau nasabahnya bermasalah gitu. Karena bagaimanapun nasabah itu adalah sumber pendapatan bank. Nah, bagaimana kenyataan bahwa pandemi ini menyebabkan mereka, kalau itu misalnya KPR ya, kehilangan pekerjaan, atau pengurangan jam kerja, atau yang lain-lain yang biasanya bisa ngelembur, ini nggak ngelembur. Overall, turunlah penghasilannya. Nah, kita ada pilihan. Kalau memang nggak bayar, kita tegas apa adanya, terus jadi NPL, maka problem juga di kita, problem juga di nasabah. Kenapa? Karena nasabah mau KPR, mau yang lain ya, kredit, modal kerja, yang lain-lain, begitu sudah NPL, macet, maka nasabah tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam. Nah, kan kasihan nasabahnya. Nanti dia nggak bisa cari kredit lagi. Ini memperberat ekonomi. Padahal kita harus optimis ya, kalau pandemi ini cepat selesai, maka sebagian besar itu akan kembali aktif gitu ya. Yang tidak punya kerjaan jadi punya kerjaan, yang gajinya turun bisa kembali, yang tadi punya warung bisa buka lagi, rumah makan buka lagi. Jadi kita sekarang yang sama-sama sharing the pain, Pak. Ya sudah, kita restrukturisasi saja, supaya Anda bisa tetap di dalam skema kredit yang baru, restrukturisasi itu tetap bisa bayar. Sehingga Anda masuk kategori yang lancar. Nah, kalau kategori lancar, maka kredit rating Anda, di SLIK Anda, itu juga lancar. Nah, ketika pandemi sudah lewat, sudah tertangani, Anda akan normal lagi. Tapi kalau tidak, maka ibaratnya nasabah debitur itu meninggal atau mati terlalu dini. Padahal sebenarnya bisa diselamatkan. Nah, jadi sama-sama korban gitu. Nah, kita lebih bagus, ya sudah, kita kasih restruk itu kadang-kadang kita perpanjang jangka waktunya. Kita juga diskon bunganya. Gitu. Jadi makanya dampaknya ke bank juga tinggi ya. Tetapi masih lebih bagus daripada menghadapi nasabah yang default. Maka kalau sudah default, nasabahnya juga punya kredit macet ya, tidak tertagih, debiturnya juga nggak bisa cari kredit tempat lain itu. Nah, ini memang butuh upaya itu. Jadi dampak pandemi ada dan itu restruktur besar-besaran sekarang itu. Jadi mungkin di PTN sepertiganya itu restruktur. Dari sepertiga itu 2/3-nya itu karena COVID. Itu ya mungkin ya jawabannya. Baik, terima kasih Pak Haru sudah menjawab ya Pak Aris. Selanjutnya saya coba bacakan dulu pertanyaan dari kolom chat. Tadi Pak Haru mohon dapat menjawab bagaimana prosedur untuk KPR melalui BPJS, Pak. Ya, bagus ini ya. Jadi ini siapa yang nanya nih? Jadi ini baru kita launch ya, baru kita launch kemarin dan ini sedang disosialisasikan oleh banyak pihak, Kementerian Tenaga Kerja, BPJS sendiri, dan bank penyalur. Jadi untuk bisa
ambil KPR dari BPJS itu datang ke bank, pilih rumah yang sudah dialokasikan oleh BPJS. Jadi kalau bagi bank yang penting Anda itu punya penghasilan yang cukup untuk mengangsur, terus usia dan sebagainya. Jadi mungkin batasnya itu 65. Ya, tapi ini kan kita nggak ada isu ini, semua kan milenial ya. Dan syarat bank pada umumnya. Nah, dari BPJS kasih persyaratan juga harus anggota BPJS aktif, iurannya tidak pernah nunggak, sekurang-kurangnya 1 tahun sudah mengiur, itu sudah bisa. Nah, itu diperlukan. Jadi ada semacam approval dari BPJS, ini memenuhi kriteria. Karena apa? Itu adalah uang Anda yang diiur ke BPJS. Jadi jangan lupa itu uang Anda sendiri, tapi sekarang dikelola oleh BPJS. Jadi syaratnya semudah itu. Nah, untuk rumah kita tidak memilih ya, BTN silakan saja sepanjang BPJS itu biasanya sudah mengalokasikan nanti. Jadi nanti rumah-rumah yang akan tersedia, saat ini mungkin belum, jadi nanti akan banyak developer yang menawarkan ke BPJS. Nah, BPJS menginginkan, mungkin ada yang dari BPJS ini ya, menginginkan kalau bisa itu dalam 1 blok begitu. Jadi nanti kalau bangun lagi, BPJS akan minta di lokasi ini, minta developer untuk bangun 1 kawasan untuk para peserta BPJS. Jadi semudah itu. Jadi sementara ini bisa kontak BPJS, tenaga kerja, atau kontak bank, kontak BTN. Jadi memang ini baru saja, masih hangat baru saja selesai diteken peraturan Menteri Tenaga Kerja, jadi dan baru disosialisasikan. Mudah-mudahan Anda yang bisa menjadi salah satu yang pertama. Bunganya sekarang 7%, jangka waktu maksimum 20 tahun dan amount nominalnya bisa maksimum 500 juta. Baik, terima kasih Pak Haru. Tadi itu pertanyaan dari Nurul Khairi, Pak Haru. Jadi tadi seru juga ya Pak, prosedurnya datang ke bank atau ke BPJS TK, kemudian nanti tinggal pilih rumah yang dialokasikan oleh BPJS ya, dan harus anggota BPJS aktif. Nah, itu saya rasa tadi yang Bapak sampaikan pasti akan banyak peminat Pak di sini, karena kalau kita yang karyawan pasti biasanya BPJS-nya sudah ada gitu ya. Baik, kita kembali ke pertanyaan yang raise hand. Saya lihat di sini ada Pak Buana Widiatmoko. Silahkan Pak Buana. Terima kasih Bu Andi. Selamat malam Pak Haru. Malam. Saya Buana Pak dari PT Permodalan Sunan Madani. Ya, ingin bertanya Pak, bagaimana Bank BTN ya, cara Bank BTN untuk bersaing dengan bank-bank BUMN dan bank swasta untuk produk KPR Pak, suku bunga, di mana mereka itu kan bunganya kompetitif juga Pak. Nah, milenial itu rata-rata mereka mungkin memilih bank yang istilahnya cabangnya lebih banyak Pak, dibanding mungkin di Bank BTN gitu. Terima kasih Pak Haru. Iya ya. Terima kasih Pak Buana. Jadi begini, BTN ini cabangnya tidak sebanyak bank himbara yang lain ya, karena kita memang fokus perumahan. Jadi saya realize ketika bergabung di Bank BTN, jadi di tempat bank sebelumnya itu saya bekerja cabang-cabangnya lebih kepada banyak yang di tempat lingkungan usaha. Kalau di BTN itu perumahan, jadi cabangnya itu Karawaci, BSD, Bintaro, Cikarang, begitu ya. Nah, nanti kalau ada lokasi baru, kita akan buka cabang. Nah, memang fokusnya ke situ. Itu satu. Jadi dan kalau bicara soal network ya, ketika seseorang
berada di lokasi tertentu, ya sudah menghuni rumah tertentu misalnya, layanan BTN itu sekarang kita punya pola, kan kita tahu sekarang itu apa-apa digital begitu ya, dan membuka cabang fisik itu, nah ini mau saya sampaikan, ini penting. Jadi sebagai bank milik negara, kita care dengan financial literacy. Di tengah maraknya fintech, digital bank, dan lain-lain. Bank BTN dan juga bank lain, saya kira bukan soal dikotomi pilihan mau atau tidak mau, maka kita mau nggak mau akan mengarah ke menjadi bank digital, itu pasti. Kalau tidak kita tinggalkan. Namun demikian, kita juga akan dengan financial literacy. Di lokasi-lokasi lain, di luar Jawa terutama, kita tetap buka, kita malah tambah. Dan kalau saya bilang masih diperlukan itu adanya human touch di situ. Nah, di luar Jawa misalnya Mamuju kita mau buka karena perkembangan provinsi baru di sana. Nah, tentu ada dibuka perumahan baru. Jadi kita tetap akan buka di tempat-tempat baru tersebut. Kemudian masalah persaingan ya, masalah persaingan. Jadi kembali bisnis modelnya memang beda. Di BTN karena memang bank tabungan di dunia, kita harus meningkatkan tabungan yang mungkin masih belum sebanyak porsinya seperti bank-bank lain. Tetapi tabungan tersebut diharapkan akan menjadi sumber likuiditas buat kredit perumahan. Jadi challenge-nya adalah karena masing-masing bank BUMN sekarang sudah ditetapkan fokusnya, ya, maka itu jelas. Jadi BTN itu perumahan. Bagaimana kita mengangkat sektor perumahan menjadi sektor yang prioritas dalam skala yang besar dalam environment. Jadi bukan hanya rumah dalam arti KPR ya. Kan kita punya kredit konstruksi, kita punya kredit kepada sektor di sekitar perumahan, kita punya pola kerjasama dengan yang lain seperti tadi BPJS, itu juga pola kerjasama yang semua itu bagaimana supaya memastikan kita mendeliver rumah tetapi juga memperbaiki balance sheet bank, memanage risiko dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi KPI-nya, targetnya itu bukan sekedar laba, tetapi juga bagaimana kita mendeliver rumah, social value dan lain-lain. Nah ini memang khusus ya, spesifik ya. Nah itu yang kita kejar. Jadi kita akan fokus, jadi kita tidak ke sektor yang lain, misalnya tambang, tidak ke sektor pertanian, tapi fokus ke perumahan dan turunannya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu memang membutuhkan strategi yang berbeda, bagaimana pendanaan jangka panjang, bagaimana pendanaan yang lebih stabil, gitu, bagaimana pengelolaan aset-aset bermasalah, dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, Pak Haru, ini makin malam makin panas nih sepertinya Pak. Ada banyak pertanyaan lagi yang muncul di kolom chat. Saya bacakan lagi Pak yang di kolom chat. Ini dari Yosua Agustin Triputra dari Bank Mandiri. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak terkait risiko yang mungkin muncul kepada perbankan yang berlomba-lomba melakukan relaksasi dengan menawarkan suku bunga KPR yang rendah untuk beberapa tahun atau jangka pendek kepada calon debitur. Karena kita ketahui bahwa KPR umumnya umurnya lebih dari 5 tahun, di mana ada kemungkinan calon debitur tersebut mengalami kendala dalam membayar angsuran bunga yang meningkat pasca program relaksasi suku bunga rendah tersebut setelah selesai. Jadi ini dua sisi ya, satu dari sisi nasabah. Promosi dari bank itu kadang-kadang itu disebut dengan promosi fix tahun pertama tertentu. Jadi 2 tahun pertama itu rendah, tapi setelah itu kan floating. Nah itu nggak ada kaitannya sama COVID, sama pandemi ya. Itu biasanya diupayakan bagaimana bisa attract atau menarik nasabah
karena mereka mudah di awal dan dengan pemikiran bahwa pendapatan seseorang itu naik ya tahun berikutnya naik gitu, sehingga akan menyesuaikan nanti daripada itu flat terus ketika nanti berat di awal rasanya karena mungkin rasio antara cicilan dengan gaji itu dekat gitu ya, tapi belakangan itu makin kecil. Nah, kita pengen menyesuaikan di awal juga bisa affordable gitu ya, nanti waktu gajinya naik cicilannya juga ikut naik, kira-kira gitu pemikiran bank supaya bisa memudahkan dengan cash flow. Jadi itu dari sisi kenapa dibuat program fix, ada yang 4% tapi berikutnya normal. Nah, itu harus dihitung benar. Nanti kalau saya saran kalau datang ke bank bilang oke, kalau 2 tahun fix sekian, ada nggak program yang 5 tahun fix gitu, ada yang 10 tahun fix gitu, pinjamnya 20 tahun tapi 10 tahun fix, nanti dihitung sama bank. Ada yang pola sekarang BTN lakukan adalah graduated payment mortgage. Jadi itu seperti skala kurva seperti ini. Jadi nanti kalau gaji naik, cicilan naik gitu. Jadi bisa cepat menyelesaikan pinjamannya. Nah, itu dari si nasabah ya, dari si bank bagaimana ini karena pandemi ya, terlepas dari soal cara pembayaran tersebut, itu pemerintah concern dengan adanya pandemi ini. Makanya ada beberapa stimulus yang diberikan yang kepada masyarakat, dan juga OJK juga memberikan, OJK dengan POJK 48 itu memberikan relaksasi kepada bank untuk bisa merestruk dan mendasarkan tingkat kolektibilitas itu hanya 1 pilar. Jadi biasanya itu 3 pilar. Jadi dari cash flow, dari prospek, dari satu lagi dari bisnis. Sekarang hanya mendasarkan pokoknya dia bisa bayar, itu lancar. Walaupun mungkin prospeknya nggak kelihatan. Nah, itu dikasih sehingga kalau si bank itu menganggap nasabahnya kategori lancar, maka CKPN-nya itu juga rendah. Nah, ini kita diberi keringanan relaksasi dari POJK 48 itu sampai Maret 2023. Nah, nanti kalau 2023 itu mudah-mudahan bank lebih siap. Kan itu bank itu harus memupuk cadangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa nanti ketika selesai POJK tersebut dan pandemi ternyata berdampak ke belakang ya, tidak bisa dipungkiri ada sebagian nasabah itu yang memang jatuh ke non-performing loan. Nah, itu yang bank harus siapkan. Tapi kalau tidak diberikan relaksasi itu, maka bank harus menyiapkan CKPN-nya sekarang. Tapi kalau dikasih relaksasi, maka dikasih ibaratnya itu kesempatan buat bank dan juga buat nasabah, jangan sampai macet. Jadi 2 sisi. Ini sudah tahun ke-3 kalau nggak salah. Jadi 2020 dikasih 2021 sampai 2023. Nah, itu kira-kira upayanya. Intinya adalah ayo sama-sama kita menyelamatkan ekonomi ini dari perbankan, sama-sama menjaga kolektibilitas nasabah supaya tetap lancar. Nasabahnya juga bisa menyesuaikan cash flow yang tadinya cicilannya misalnya 500.000 dengan di restrukturisasi itu diperpanjang itu bisa menjadi 250 misalnya, kan menjadi lebih ringan gitu. Nah, sepanjang dia bisa nyicil dengan pola restruk baru, maka masuk lancar. Nah, itu cara yang kita lakukan, perbankan lakukan kepada nasabah dalam rangka COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Haru. Mungkin kita sampai satu lagi nih, ada pertanyaan yang raise hand dari Mas Eki Y. Silakan Mas Eki. Baik, terima kasih Bu Andi Irnawati. Terima kasih Bapak Komut, Pak Haru. Izin bertanya Pak, seberapa besar BTN dapat menekan biaya tingkat bunga perumahan
dibanding dengan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh BI. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa selama pandemi ini merupakan BI rate yang sangat-sangat rendah. BI rate terendah. Seberapa besar sih penurunan suku bunga KPR yang ada di BTN? Karena setahu yang kita ketahui, tingkat KPR di Indonesia ini cukup tinggi, yaitu berkisar antara 8,8% sampai 9,5% ya per tahun. Sedangkan saat ini di masa pandemi ini BI rate kalau tidak salah tadi saya lihat ada di angka 4,5%. Mungkin itu yang pertanyaan pertama, Pak. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar bahwa salah satu penyebab harga rumah naik yaitu karena orang-orang menjadikan rumah sebagai sarana investasi, bukan sebagai sarana kebutuhan, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Jadi semakin banyak orang yang membeli rumah karena investasi, hal itu yang menyebabkan orang-orang lain kesulitan membeli rumah karena harganya makin lama makin naik. Izin bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut. Terima kasih Bapak. Izin. Saya Eki dari Perbanas kelas karyawan. Terima kasih. Yang mengenai BI rate, jadi begini. Dari perspektif bank itu tentu ada biaya bunga, yaitu bunga yang harus kita bayar kepada deposan. Kemudian ada bunga yang kita charge kepada borrower atau debitur. Nah, selisihnya itu disebut dengan NIM atau Net Interest Margin. Nah, kalau kita lihat margin itu berbeda-beda dari bank ke bank. Itu ada data deh, banyak di publikasi, di koran, di mana-mana ada NIM. Kadang-kadang suka menampilkan. NIM di BTN itu 3,5%. Nah, kita bandingkan dengan NIM bank-bank lain, itu kalau 3,5 itu di bawah rata-rata saya pikir. Mungkin rata-ratanya 4, jadi ada bank yang 7, ada yang 8 gitu. Itu selisih berapa dia bayar bunga ke penabung dengan berapa bunga yang dicas kepada nasabah. Di BTN itu 3,5. Nah, sekarang berapa yang kita bayar? Jadi deposit. Nah, 7-day reverse repo sebagai reference rate itu adalah suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Tapi ini bukan suku bunga yang ditransaksikan. Ya, ini semacam acuan reference. Tapi itu kita gunakan sebagai basis. Sekarang itu 3,5%. Deposito dengan adanya 7-day reverse repo itu kita juga punya panduan, jadi ada deposito yang dijamin oleh LPS. Kalau nggak salah sekarang 375 kalau nggak salah, saya lupa angkanya. Tapi sekitar itulah. Jadi maksimum ya segitu. Nah kalau kita 3,5, ya tambahkan aja 3,5 tambah 3,5. Kira-kira seperti itu. Secara rata-rata ya 7. Nah, itu berbeda dari satu bank ke bank lain. Kalau bank yang kasanya tinggi, yang kemudian biaya bunganya rendah, itu mungkin dia bisa lebih rendah lagi. Nah, itu beda. Oleh karena itu, bisnis model di Bank BTN adalah bagaimana supaya mismatch tadi itu bisa ditekan serendah-rendahnya dengan cara pola kerjasama yang tadi dengan BPJS, kemudian dengan lembaga termasuk yang akan ada, termasuk mungkin Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan yang memiliki jaminan hari tua, tunjangan perumahan hari tua, dan lain-lain, itu bisa mengadakan pola seperti itu. Jadi bisa dapat kredit KPR di depan, punya rumah di depan, dan menyicilnya selama sekian tahun. Nah, itu buat bank, buat BTN senang karena kita dapat dana yang sama panjangnya dengan KPR. Mereka seperti itu. Dan biasanya perusahaan tersebut itu punya tujuan bukan untuk investasi, tetapi untuk menyediakan rumah buat karyawan. Jadi bunga bukan menjadi isu. Itu polanya. Tapi secara normal memang properti itu KPR itu bunganya sekitar 9 sampai 10, bisa dilihat. Kalau dikasih murah itu paling di depan 2 tahun pertama, tapi selebihnya naik. Nah, kemudian juga rumah
pertanyaan kedua, harga rumah naik terus karena banyak yang untuk investasi. Nah, ya ini mungkin termasuk saya juga ya. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua juga ada yang memang tidak bisa dihindari pola pikir orang yang bagaimanapun pilihannya kan bisa ke deposito, beli saham atau emas atau yang lain ya. Ada yang milih beli rumah, jadi itu pilihan. Tapi kalau itu dikatakan itu menjadi mahal, harga rumah mahal karena itu dibeli, saya kembalikan sesungguhnya itu pernah terjadi. Nah, itu yang terjadi ketika booming properti vertikal ya, apartemen di Jakarta ini. Coba perhatikan dari ujung jalan tol ke ujung jalan tol. Ambillah dari bandara masuk sampai ke jalan tol terus dengan Sudirman, kemudian lingkar dalam itu sampai Bekasi Cikarang. Lihatlah kiri kanan itu banyak apartemen, banyak sekali kosong. Dan itu dulu diinvestasikan. Tapi itu kontra terhadap statement tadi. Sekaranglah beli apartemen itu murah-murahnya karena oversupply. Jadi sebenarnya yang tadi invest itu mungkin ketika itu bukan pilihan yang tepat. Itu rumah yang vertikal, rumah yang tapak ya. Kalau kita perhatikan, saya kalau Sabtu atau Minggu jalan gitu, itu banyak sekali spanduk rumah dijual, Era, kemudian apalagi Ray White dan lain-lain. Itu banyak sekali. Dan saya perhatikan, saya termasuk pemerhati, saya iseng telepon. Itu saya bandingkan harga itu turun, Pak, sekarang sekian, Pak. Jadi sebenarnya tergantung juga seasonnya ya. Sekarang turun itu, jadi sebenarnya yang rugi yang invest rumah yang harapannya waktu itu tinggi ya. Tapi sekarang karena kondisi saat ini ya agak susah jual rumah. Jadi boleh dikatakan harganya turun. Jadi kembali kalau harga rumah naik gitu ya, kembali kepada kondisinya seperti apa dulu gitu ya. Dan orang yang beli kalau tidak dimanfaatkan gitu, saya kira tidak menyebabkan harga melonjak naik. Dan saya perhatikan dibandingkan, ini pengalaman pribadi ya, bukan data statistik, dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, saya tadi bicara rasio harga rumah dengan sewa rumah. Jadi makin ke sini saya menyimpulkan bahwa lebih murah kalau kita itu sewa daripada beli. Contoh nih, 20 tahun yang lalu, rasio rumah kelas menengah, jadi sewa 1 tahun, harga rumah dibanding harga sewa 1 tahun, dulu itu 100 bagi 2,5 berapa? 5%, dulu itu 5%. Jadi harga rumah itu sama dengan 20 tahun sewa. Gitu. Nah hari ini, angka itu mungkin bergeser, bukan 20 tahun sewa, 30 tahun sewa, bahkan 40 tahun sewa, bahkan 50 tahun sewa. Kalau kita pikir-pikir ya, bukannya kita mau mendahului, kalau 50 tahun sewa, ngapain saya repot beli rumah ya? Umur saya berapa tahun lagi, sewa saja lebih murah. Kira-kira seperti itu. Nah ini jadi sebenarnya itu tergantung juga. Jadi yang menaikkan harga rumah, ya itu mungkin karena kita melihat demand yang tinggi atau lokasi tertentu, karena tidak semua rumah naiknya itu. Saya punya data lokasi-lokasi perumahan yang ini naiknya lebih kencang, ini tidak, ini malah turun dan sebagainya. Jadi itu saya kira relatif ya. Ada benarnya kalau supply and demand secara murni, tapi sebenarnya tidak berlaku tidak berlaku umum gitu. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Haru. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin pertanyaan yang terakhir ya.
Karena waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 8:30, maka sesi tanya jawab kami tutup. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang masih belum sempat dijawab oleh Bapak Haru. Ada hal menarik yang dapat disampaikan dalam diskusi kita malam ini, yaitu meskipun prospek pasar properti masih penuh dengan tantangan, namun optimisme terus mencuat, terlebih setelah pandemi ini kita lalui selama lebih dari setahun. Dan Bank BTN menanggapi optimisme tersebut dengan meluncurkan produk KPR BTN Guys for Millennial yang memudahkan milenial dalam memiliki rumah. Nah, kalau saya milenial, saya mau ikutan tuh Pak. Sayangnya saya sudah bukan milenial lagi ya Pak ya, generasi kolonial atau biasa disebut bercandanya millennial gitu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Haru Kusmaharjoyo yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Materi yang disampaikan tentunya telah menambah wawasan dan pengetahuan kami, tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir Bapak, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk mahasiswa Perbanas dan peserta yang ingin disampaikan oleh Bapak sebagai closing statement dari Bapak. Silahkan Bapak. Karena saya juga salah satu pengurus Perbanas ya, di perkumpulan Perbanas, dan pernah ke Perbanas begitu ya, dan juga di BTN punya staf dari lulusan Perbanas ya. Jadi harapan saya bahwa mahasiswa dan juga alumni Perbanas ya itu bisa mengisi kebutuhan bank-bank ya, karena namanya juga Perbanas Institute, khususnya di bank ya. Karena saat ini memang kita sangat membutuhkan para kader-kader yang bisa terus memperkuat industri perbankan. Jadi mungkin pola-pola untuk seperti ini itu bagus untuk para mahasiswa ya, selain belajar di kelas, tetapi juga ada ada sharing session. Dan juga BTN dan saya kira semua bank juga itu menyediakan untuk apabila ingin melakukan job training di bank ya. Itu juga ada saya lihat di beberapa divisi itu juga ada mahasiswa yang istilahnya magang lah, gitu, ada magang. Ini untuk mempersiapkan nanti ketika sudah masuk ke dunia kerja yang sebenarnya. Jadi manfaatkan sebanyak-banyaknya network yang ada untuk bisa menyiapkan diri ke depan. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Haru. Dengan penyampaian closing statement dari Pak Haru Kusmaharjo, alhamdulillah maka berakhir pula kegiatan kita pada malam ini. Saya Andi Irnawati selaku moderator, mohon maaf apabila ada perkataan dan kekurangan dalam memandu acara ini. Bagi peserta yang membutuhkan e-sertifikat dapat menghubungi panitia. Kemudian silahkan untuk terus mengikuti media sosial Perbanas Institute untuk mendapatkan informasi webinar perbankan seri selanjutnya. Untuk 5 penanya terbaik nanti akan dihubungi oleh panitia Perbanas. Demikian, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta hari ini, Pak Haru dan semua tim dari BTN. Terima kasih banyak, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haru, terima kasih Bu Andi. Sama-sama Pak Hermanto. Salam sehat ya. Terima kasih Pak Haru, Sama-sama, Pak Hermanto, Mbak Andi. Sama-sama Ibu. Sehat semua. Teman-teman Terima Perbanas. kasih Pak Haru. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Sama. Yuk kita live ya. Ya, Ya, Pak. mohon izin live ya Pak Haru, Mbak Andi, Pak Hermanto, teman-teman Perbanas. Ya Bu Dana, terima kasih Bu Baik, Dana. Ibu, terima Pak kasih. Edi, Pak Yayo. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Izin live Pak. Ya.